Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Salimah dan di sebelah saya adalah rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan diskusi bersama rekan saya mengenai keyakinan atau kepercayaan beragama. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa memulai pembahasan kita mengenai kepercayaan agama. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda apa sih sebenarnya agama itu? Menurut perspektif Anda? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya pribadi, agama itu adalah suatu hal atau keyakinan yang dianut oleh seseorang berdasarkan mungkin hal yang dia cari selama dia hidup, atau dari buku yang dia baca atau informasi di sekitarnya yang menurutnya sesuai dengan jalan hidupnya dan jalan pemikirannya, seperti itu. Baik. Seperti itu ya perspektif Anda soal agama. Selanjutnya, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Anda tentang orang yang beragama tapi tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh agama tersebut. Iya, baik, terima kasih lagi pertanyaannya. Jadi menurut saya pribadi, apabila ada seseorang yang mengaku beragama, misalnya Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha, tetapi dia tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam agamanya, saya rasa agamanya itu perlu dipertanyakan ya. Artinya keyakinannya itu bisa saja hanya sebatas formalitas nama saja, tapi tidak ada pengaplikasian dari agama yang dia pelajari. Kemudian menurut saya juga, apabila ada seseorang yang beragama tetapi justru melakukan hal yang dilarang dalam agamanya, berarti selama ini dia tidak mempelajari dan menganut agamanya dengan baik dan benar. Seperti itu menurut saya. Baik, saya ingin bertanya sekali lagi. Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang tidak memiliki agama atau yang biasa disebut ateis? Ateis. Iya, baik, terima kasih lagi pertanyaannya. Jadi saya sudah sering sekali mendengar tentang kata ateis itu ya, orang tidak beragama. Menurut saya permasalahan agama itu pilihan masing-masing orang, tidak ada hak untuk kita mencampuri apa yang dipilih oleh orang lain. Walaupun memang saya rasa jalannya itu sangat salah ya, artinya tidak ada Tuhan yang dianut, tidak ada yang bisa dipedomani, itu sangat saya pertanyakan. Artinya hidupnya di dunia itu hanya karena dia diberikan kehidupan seperti itu, tidak ada tujuan hidupnya. Tetapi kembali lagi dari awal, saya rasa itu hak dan pilihan masing-masing orang, kita tidak bisa ikut campur. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih tadi atas beberapa pertanyaannya. Sekarang mungkin saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda ya. Mungkin pertanyaan pertama itu dari saya, kalau memang Tuhan itu satu atau bisa kita sebut biasa Esa, kenapa ada begitu banyak atau beragam agama di dunia ini? Bagaimana menurut perspektif Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang benar, menurut saya juga Tuhan itu memang Esa, hanya ada satu. Tetapi memang banyaknya agama itu saya anggap sebagai penyempurnaan agama-agama sebelumnya. Dan saya yakini Islam adalah jawabannya. Itulah jawaban dari pertanyaan saya. Baik, seperti itu ya. Jadi dari yang saya tangkap itu, menurut Anda agama yang ada itu memang sebagai bentuk penyempurna dari agama-agama sebelumnya, agama yang pertama, kemudian agama yang kedua, yang ketiga lahir, seperti itu ya? Iya. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Baik, jadi mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang sering juga saya pertanyakan ini, misalnya di agama Islam ya. Mungkin Anda bisa menyebutkan beberapa aliran-aliran yang ada dalam agama Islam dan coba dijelaskan apa sebenarnya ini aliran-alirannya, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setahu saya aliran dalam agama Islam itu ada 7. Yang pertama itu adalah Khawarij. Aliran ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa Tahkim oleh
Muawiyah. Dan yang kedua ada Syiah. Dia itu berseberangan dengan Khawarij. Aliran Syiah sejalan dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan Syiah ini merupakan aliran yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah Mu'tazilah. Aliran ini adalah golongan yang dikenal dengan sebutan kaum rasionalis Islam, karena dalam memahami sesuatu lebih berdasarkan pada akal. Yang selanjutnya adalah Murjiah. Murjiah berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan. Aliran ini berpandangan bahwa orang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak kekal dalam neraka. Dan selanjutnya ada Qadariyah. Aliran ini berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Dan yang selanjutnya adalah Jabariyah. Berbanding terbalik dengan Qadariyah, aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Dan yang terakhir adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Itulah tadi beberapa aliran yang saya ketahui. Oh iya, baik. Jadi saya mulai sedikit terbuka ya pandangan saya mengenai aliran dalam Islam. Terima kasih informasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Baik, jadi saya rasa diskusi kita sudah cukup panjang tadi membahas mengenai kepercayaan, aliran agama dan sebagainya. Dan mungkin kita sudah sama-sama mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya dan rekan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.